saya, Pastor Teni Landena. Sebuah pokok atau topik khusus yang diberikan kepada saya berbicara tentang Roh Kudus. Yang putih-putih Dan lebih spesifik, saya akan bicara mengenai peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau saya mengamati apa yang disampaikan di media sosial atau khotbah-khotbah yang disampaikan, menurut pengamatan saya tidak terlalu banyak orang berbicara tentang Roh Kudus. Jadi topik-topik tentang Roh Kudus ini tidak dibahas secara khusus atau tidak sering dibahas. Lebih banyak berbicara tentang hal-hal lain. Orang mungkin bicara tentang polemik, kekristenan dan sebagainya, dan itu sesuatu yang mungkin lebih menarik. Tetapi sayang sekali banyak orang tidak banyak pembicara atau pengkhotbah jarang sekali membahas tentang Roh Kudus. Kita membahas ini bukan saja karena sedang berada dalam suasana hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, tapi saya pikir ini sangat penting sekali. Kenapa demikian? Sebab kita mesti melihat bahwa sesuai dengan judul topik yang saya berikan kepada kita, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita melihat bahwa banyak orang Kristen, banyak orang-orang percaya itu mereka mengenal gereja, mereka tahu banyak lagu-lagu rohani, menyanyikan lagu-lagu rohani, bahkan mengenal firman Tuhan, tetapi kenapa hidupnya kalah? Mudah ketakutan atau mudah mengalami rasa takut, mudah jatuh dalam dosa, dan juga kehilangan damai sejahtera. Kenapa hal itu terjadi? Perlu kita catat baik-baik bahwa karena untuk menjadi Kristen atau kekristenan ini tidak dirancang untuk dijalani dengan kekuatan manusia. Tetapi kita perlu mendapatkan pimpinan dan kekuatan Roh Kudus. Jadi Tuhan tidak pernah meminta kita untuk hidup sendiri. Karena itu kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Yesus memberikan pesan bahwa Dia akan memberikan kepada kita, mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Yesus bilang, aku akan pergi tetapi Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa. Jadi apa yang Yesus bilang ini jelas Dia tahu bahwa kekristenan itu atau murid-murid Tuhan tidak dirancang untuk menjalani kehidupan menurut kekuatan mereka sendiri atau bersandar kepada hidup mereka sendiri. Kita tidak pernah diminta untuk hidup untuk kekuatan diri kita sendiri. Karena itu Dia memberikan Roh Kudus sebagai pendamping yang memberikan tuntunan. Karena apa? Tanpa Roh Kudus sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta-pendeta di sini ada beberapa pendeta, kita tahu bahwa tanpa Roh Kudus maka pelayanan kita akan menjadi kering. Kita mungkin bisa berkhotbah dengan baik, tetapi pelayanan kita tidak efektif atau menjadi kering. Kemudian kita bisa melihat bahwa ibadah menjadi sangat biasa atau rutinisme. Orang cuma sekedar datang tapi tidak mengalami sebuah pembaruan luar biasa atau mengalami secara real karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Nah, sangat disayangkan sekali memang banyak orang tidak terlalu berbicara spesifik mengenai pimpinan Roh Kudus, mengenai peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Why we need the Holy Spirit? Ini jarang. Kemudian kita bisa melihat kalau tanpa Roh Kudus, doa yang kita naikkan itu hanya seperti puisi, kata-kata kosong yang kita naikkan dan kita tidak merasa gregetnya, kita tidak merasa terobosannya, tidak merasa breakthrough-nya, seolah-olah ucapan yang keluar dan kemudian keluar begitu saja seperti angin atau uap yang mengalir begitu saja tanpa ada sebuah terobosan atau kita merasa ada kualitas di dalam doa kita. Jadi dengan kata lain, doa kita akan menjadi formalitas, sekedar formalitas. Tapi tidak ada sesuatu tendangan, tidak ada sesuatu kekuatan. Kita tidak merasa ada sesuatu yang mengangkat jiwa kita, hati kita ketika kita berdoa. Kita akan bisa merasakan bagaimana kita berdoa atau bagaimana kita mendengar orang-orang lain berdoa, doa yang kosong, kata-kata yang diucapkan mungkin bisa merupakan kata-kata klise, bahkan tanpa makna, tanpa tujuan yang jelas, dan tanpa merasakan breakthrough, terobosan, kehadiran Tuhan.
Kemudian juga pasti kita bisa rasakan bahwa tanpa Roh Kudus, kehidupan rohani kita akan menjadi lemah. Sekuat-kuatnya kita waktu-waktu yang lalu, jika kita tidak mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi lemah. Dan kita mengerti hal ini. Tetapi apa yang terjadi ketika Roh Kudus bekerja? Jika Roh Kudus bekerja, saudara-saudaraku, orang biasa akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Seperti murid-murid Yesus ketika mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka kebanyakan dari kalangan biasa, status sosialnya biasa, ada yang petani, ada yang orang-orang sederhana. Tetapi ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, maka mereka diubahkan Tuhan dari orang yang biasa, namun kemudian dapat melakukan hal-hal luar biasa, mengguncangkan dunia. Orang yang takut menjadi pemberani. Coba kita perhatikan, Petrus hanya di depan wanita saja ketika Yesus ditangkap untuk diadili, di depan seorang wanita, dia malah menyangkali Yesus. Dan mereka menjadi orang-orang yang penakut, kemudian bersembunyi di rumah, takut takut mereka akan ditangkap dan disalibkan seperti guru mereka, seperti Tuhan mereka, Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mengalami kuasa Roh Kudus? Apa yang terjadi ketika pencurahan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Yesus datang di dalam diri mereka? Mereka diubahkan menjadi dari orang yang takut menjadi orang-orang yang berani, bahkan mereka menjadi orang-orang yang mati syahid, martir buat kerajaan sorga. Keberanian yang luar biasa. Karena apa? Karena ada peranan Roh Kudus di situ, karena ada tuntunan Roh Kudus. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa dengan adanya karya Roh Kudus, maka kehidupan yang tadinya hancur menjadi kehidupan yang dipulihkan, menjadi kehidupan yang lebih bermakna. Kemudian kehidupan yang kosong akan menjadi kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kita bisa melihat ini terjadi seperti apa yang saya tadi katakan, terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus yang pernah mengalami ketakutan dan mereka bersembunyi. Tapi setelah dipenuhi kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta, apa yang terjadi? Mereka berubah menjadi pemberita Injil yang mengguncangkan dunia. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membedakan mereka yang tadinya penakut, kemudian tidak berani tampil, bersembunyi, tidak punya semangat. Tetapi kemudian setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka berubah menjadi orang-orang yang sangat powerful, yang luar biasa, yang bersemangat. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan mereka? Bukan pendidikan, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan hal-hal yang lain, bukan andalan fasilitas yang mereka punya. Tetapi jawabannya yang membedakan mereka adalah karena kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus yang mereka izinkan berkarya dalam kehidupan kita. Jadi saya akan berikan kepada kita bagaimana kita bisa dipimpin, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus? Dan kenapa kita mesti serius berpikir tentang hal ini dan tidak mengabaikan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ada 4 hal menurut ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan baca nanti. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah penolong dan penghibur. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia adalah seorang pendamping, penolong, penghibur. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, jadi apa yang saya sebutkan tadi, bahwa kita ini tidak dirancang untuk hidup sendiri. Karena Tuhan tahu kita tidak bisa hidup sendiri, maka dia berjanji kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan meminta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa disebutkan di situ? Yaitu roh kebenaran. Dunia, kemudian sampai ayat yang ke-17 ya, dunia tidak menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini luar biasa. Yesus punya ucapan, Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, kata penolong itu berasal dari kata atau bahasa Yunani, parakletos. Artinya pembimbing, pembela, penghibur,
penolong yang selalu ada. Jadi pembimbing itu artinya siap sedia di samping untuk menyertai, senantiasa menyertai untuk memberikan penghiburan, pembelaan, pendamping, penolong. Ya bisa kita katakan dia menjadi lawyer kita gitu. Menjadi pembela kita, menjadi pengacara kita yang menolong, mendampingi kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, ketika kita dalam keadaan terjepit. Saya beberapa kali karena pemberitaan Injil saudara-saudaraku menghadapi ancaman maut. Orang sudah sodorkan senjatanya di saya, saudara-saudaraku, pada waktu bikin KKR waktu lalu di daerah Filipina sana, di daerah khusus di mana di situ ada orang-orang ekstremis, saudaraku. Pemberitaan firman Allah selesai KKR diikuti, dibuntutin sampai masuk ke hotel, saudaraku. Dia datang, dia merapat ke saya dan dia tunjukkan senjatanya. Dia bilang, kamu mau apa di sini? Kamu buat apa di sini? Kenapa kamu bicara tentang Yesus dan sebagainya? Dan saudara-saudaraku, dalam keadaan seperti itu kadang-kadang kita bisa kehilangan akal. Atau kita mungkin bisa ketakutan. Tetapi luar biasa, Roh Kudus ada bersama-sama. Dan kemudian bisa memberikan kepada kita, memberikan kepada saya bagaimana menghandle situasi itu. Memberikan kepada saya hikmat sehingga saya tidak perlu lagi takut, tetapi saya bisa berbicara dengan kata-kata yang penuh hikmat di beberapa tempat yang sangat ekstrim, saudara-saudara. Pada waktu itu kami pergi dan sedang juga memberitakan firman Tuhan. Datang orang sebegitu banyak, saudara-saudaraku, mereka akan membunuh menggunakan berbagai alat pedang dan ada bambu runcing semua yang pokoknya tajam-tajam. Datang untuk menghabiskan kami, saudara-saudaraku. Wah, yang lain ketakutan. Saya doa, saya bilang tenang. Saya hanya tahu bahwa saya ingat pada saat dalam keadaan seperti itu, saya ingat Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kepada kita Roh Kudus yang akan mendampingi kita. Dan luar biasa, saudara-saudaraku, singkat cerita, malah akhirnya saya bicara beberapa kalimat yang Roh Kudus kasih tuntun saya. Dan mereka nggak jadi, saudara-saudaraku, malah mau saya ajak foto bersama-sama. Mereka mau, saudara-saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Banyak peristiwa seperti itu yang terjadi dalam keadaan terjepit, khususnya pada waktu pelayanan, pada waktu kita ditanyakan macam-macam, diancam, diintimidasi, dan kemudian Tuhan bisa memberikan kepada kita kata-kata hikmat untuk meredam ketegangan yang ada dan mengatasi kemarahan-kemarahan orang-orang tersebut. Itu sebabnya peranan Roh Kudus di sini sebagai penghibur, pendamping yang membimbing kita, dia menghibur saat kita terluka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang juga sebagai seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan kita juga bisa merasa terluka. Atau jemaat dalam kehidupan mereka kadang-kadang bisa terluka oleh siapa saja. Juga bisa saja terluka oleh orang-orang yang tadinya mereka percaya sebagai senior, sebagai pembina, pembimbing rohani, tapi tidak bisa memberikan inspirasi yang bagus, tidak bisa memberikan contoh yang bagus, dan kekecewaan ini menyebabkan mereka terluka di dalam pelayanan. Saya bicara karena belakangan ini saya ketemu beberapa orang yang sudah tawar hati untuk melayani Tuhan, sudah benar-benar muak lah karena dia merasa ada banyak kemunafikan yang terjadi karena pemimpin yang dia percaya, pemimpin yang diandalkan, Bapak Ibu, ternyata tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi berbuat dosa, hidup di dalam imoralitas, dan itu benar-benar mengecewakan. Hampir saja dia sudah tidak lagi memelayani Tuhan karena dia merasa terkhianati dalam tanda kutip oleh seorang yang berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang kekudusan, tetapi kemudian ternyata dia melakukan perselingkuhan atau jatuh di dalam perzinahan. Dan itu yang menyebabkan orang ini merasa tertipu. Selama ini dia mendukung pelayanan di gereja itu, dia sangat rajin, tetapi dia melihat figur seorang pendeta yang dengan begitu rapi, begitu bagus, begitu fasihnya berbicara firman Tuhan, tetapi ternyata tidak menjalankan apa yang dikhotbahkan. Dan kegagalan pendeta itu benar-benar melukai dia. Dia merasa terluka. Dan di sini dibutuhkan peran Roh Kudus untuk menghibur kita. Bukan saja pada
pada saat kita dilukai seperti itu, tapi juga kita terluka oleh hal-hal yang lain. Mungkin kata-kata yang menyakitkan kita, Roh Kudus menghibur kita. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, kita cintai, Roh Kudus menghibur kita. Juga peran Roh Kudus di dalam poin yang pertama ini, dia selain menghibur, dia juga akan memberikan kepada kita, menguatkan kita di saat kita lemah. Dia akan membimbing kita, dia menguatkan kita. Bukankah disebut pendamping yang membimbing kita, menghibur kita. Artinya pada saat kita hampir terjatuh, Roh Kudus mengangkat kita kembali, memberikan kepada kita kekuatan. Dia juga yang akan memberikan damai saat kita berada dalam ketakutan. Saat kita merasa takut, dia akan memberikan kepada kita damai. Dan dia juga yang akan menolong, Roh Kudus ini akan menolong saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Itu yang penting. Dan dalam hal seperti apa yang saya sudah ceritakan tadi, ya saksikan tadi, bahwa di dalam beberapa hal tertentu di mana kita dihadapkan oleh intimidasi, dan terus terang kadang pada titik seperti itu kita kadang-kadang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi puji nama Tuhan, salah satu peranan Roh Kudus yang benar-benar menghibur ini, dia menolong saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan dia memberikan kepada kita kata-kata positif atau kata-kata yang wise untuk bisa memberikan jawaban kepada orang-orang yang sedang mengkonfrontir kita atau yang akan melawan atau menghancurkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dia disebut seorang pembimbing, pendamping yang senantiasa menyertai kita. Kadang-kadang manusia bisa meninggalkan kita, tapi Roh Kudus tetap tinggal bersama kita. Kan tadi ayatnya kita sudah baca, bahwa dia akan tinggal selama-lamanya. Dia akan tinggal di dalam dirimu. Dia akan tetap setia di dalam kehidupan kita. Nah, perlu kita ketahui di sini, kadang-kadang kita salah merumuskan atau salah mempunyai pengertian bahwa ketika kita menerima Roh Kudus pada waktu kita menghadapi masalah, tiba-tiba masalah itu lenyap. Mungkin tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sama seperti seorang anak kecil yang ketakutan di dalam kegelapan, di kamar yang gelap. Bapak Ibu Saudara-saudara, dia nangis, dia menjerit karena dia tidak suka lihat kegelapan. Tapi ketika ayahnya mendengar anaknya menangis, ayahnya datang ke kamarnya, kemudian menghibur dia, memegang tangan anaknya dan berkata, "Tenang anakku, papa ada di sini." Dan pada waktu papanya datang, mungkin apakah kamar itu terang? Mungkin tidak. Kamar itu tetap sama, masih tetap gelap. Karena listrik mati. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan pada saat itu. Mungkin kamarnya tetap gelap. Tetapi kondisinya lain. Hati anaknya menjadi tenang, menjadi tentram karena ada tangan sang ayah yang memegang tangan anaknya itu. Demikian juga Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Perlu kita mengerti dengan baik-baik bahwa ketika kita menghadapi badai, dia tidak selalu menghilangkan badai. Atau tidak langsung, atau tidak selalu langsung menghilangkan badai pada waktu kita menghadapi badai. Tapi ingat, ia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati badai. Jadi di saat menghadapi badai, tidak selalu saudara langsung Roh Kudus menghilangkan badai itu. Tetapi dia memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati badai itu. Seperti ilustrasi yang saya sebutkan tadi, anak yang ketakutan karena di kamarnya tiba-tiba lampu mati dan berada dalam kegelapan. Apakah kegelapan hilang? Tetap ada waktu itu. Tetapi suasana hatinya yang tadinya ketakutan menjadi tentram, tenang, damai oleh karena ada tangan sang ayah, ada kehadiran sang ayah di samping anak itu yang memberikan kepada dia penghiburan, sehingga anaknya berkata, "Oh, ayah saya ada bersama-sama saya tenang. Tidak akan ada hal-hal yang jelek yang terjadi dalam kehidupan saya." Yang kedua, Roh Kudus memberi kuasa. Kalau kita menerima Roh Kudus, kita menerima apa? Kita menerima kuasa. Ini disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tuhan bilang, "Tetapi kamu akan menerima kuasa." Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi dia bilang di sini jelas kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dia tidak berkata kamu akan menerima kuasa kalau pendidikanmu, kalau kita bicara soal pendeta, kalau pendidikanmu bisa sampai sarjana teologia, master teologia, doktor teologia. Enggak. Bukan itu. Tapi
Tapi jelas dia bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya, sekalipun kita mempunyai pengetahuan yang luar biasa dan segala macam fasilitas yang luar biasa, kalau Roh Kudus tidak turun atas kita, maka kita tidak akan menerima kuasa. Jadi, kalau kita bicara soal pengikut Kristus atau kekristenan, itu bukan suatu teori, tetapi tentang kuasa. Ya, kerajaan Allah itu tentang kuasa. Roh Kudus itu tentang kuasa. Kekristenan itu berbicara tentang kuasa. Di dalam pelayanan juga kita membutuhkan kuasa, bukan fasilitas, bukan sesuatu yang lain. Bukan kecakapan kita, bukan kemampuan kita, bukan semua yang kita miliki, sarana prasarana, tetapi kita bicara soal power, kuasa. Jadi kuasa itu, kuasa yang kita terima dari Roh Kudus untuk apa? Kuasa yang kita terima dari Roh Kudus itu untuk hidup benar. Supaya kita bisa hidup benar. Orang gak akan bisa hidup benar jika Roh Kudus tidak memimpin dia. Jika Roh Kudus tidak ada dalam kehidupannya. Kalau kita baca dalam Galatia kan jelas. Jadi kuasa untuk apa ketika kita menerima kuasa Roh Kudus? Kuasa untuk hidup benar. Yang kedua, kuasa untuk mengalahkan dosa. Yang ketiga, kuasa untuk mengampuni. Roh Kudus ada dalam diri kita, pasti dia akan membuat kita yang tadinya mungkin penuh dengan perasaan terkhianati, perasaan sakit hati, perasaan benci, perasaan ingin balas dendam. Tapi ketika Roh Kudus menjamah kita, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan diberikan kemampuan, ability to forgive, kemampuan untuk mengampuni, kuasa untuk mengampuni orang. Jadi kalau saudara pernah dikhianati dan perbuatan yang dilakukan terhadap saudara itu adalah, mungkin orang berkata itu perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi ketika Roh Kudus turun atasmu, saudara bisa mengampuni. Di daerah dekat Philadelphia tempat kita tinggal ini, 1 jam ke sana ada satu daerah yang namanya Lancaster. Lancaster ini dihuni oleh suku Amish yang sampai saat ini mempertahankan tradisional mereka. Ya, mereka tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan teknologi, mereka tidak menggunakan mobil, yang memiliki mobil yang mereka naik kuda ya, dan sebagainya. Kalau jemur pakaian ya tidak menggunakan alat-alat teknologi seperti itu. Jemur pakaiannya seperti di Kupang, seperti taruh tali, kemudian pakaiannya digantung-gantung. Kalau mereka pakai pakaian juga tidak boleh warna-warni, ya satu warna, entah itu kalau biru ya biru, ya hitam, satu warna pokoknya. Entah itu kalau celana hitam ya bajunya misalnya mau biru boleh, pokoknya tidak boleh corak-corak. Nah, mereka waktu itu sangat tertutup ya, artinya dianggap sebagai agak tidak terbuka dengan teknologi, dengan dunia luar. Tapi satu waktu ada orang jahat masuk ke situ dan mereka mulai menyandra anak-anak mereka. Sekolah mereka itu kan bukan seperti kita, sekolah mereka itu sistem seperti di orang Israel ya, mereka sekolah boleh dikatakan sekolah rumah. Jadi ada di komunitas itu ada sekolah yang seperti sekolah rumah begitu, dan pada waktu itu ada orang jahat masuk ke situ dan menyandra anaknya, dan singkat cerita ada yang akhirnya dibunuh oleh dia. Jadi ada anak orang Amish yang meninggal. Nah, suku Amish ini sangat terkenal dengan ketaatan, kesetiaan mereka, hidup takut akan Tuhan dan memegang teguh firman Tuhan. Mereka sangat taat beribadah hingga saat ini. Jadi pada waktu peristiwa itu terjadi, apa yang dilakukan yang menyentuh adalah pada waktu upacara penguburan anak ini, kemudian penjahat ini mau datang ke situ dan mereka semua menerima penjahat ini dan memaafkan dia. Ya. Dan ini suku sangat ramah, sangat baik, sangat mengampuni. Mereka benar-benar menerapkan firman Tuhan. Saya percaya itu terjadi oleh karena mereka hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk mengampuni, kemampuan untuk hidup benar, dan yang berikut kemampuan untuk tetap setia. Dan tentu saja dalam konteks Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ini, kemampuan untuk menjadi saksi Kristus. Kemampuan untuk menjadi saksi Kristus.
Tanpa Roh Kudus kita tidak akan punya kemampuan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, memang di sini dikatakan kamu akan menjadi saksiku, bukan kamu akan bersaksi ya, tetapi lebih dari itu kamu menjadi saksi, to be witness. Menjadi saksi artinya kita mampu untuk hidup di tengah-tengah dunia ini memancarkan sinar cahaya kasih Kristus, cahaya pengampunan Kristus. Ini yang disebut mampu. Ini yang disebut menjadi saksi Kristus. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak akan bisa hidup seperti itu. Tanpa Roh Kudus, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Petrus berkhotbah dengan berani. 3.000 orang bertobat. Dunia diguncang, dimulai diguncang oleh Injil. Dapatkah kita bisa melihat perbedaan ini? Ini real, ini fakta. Ini bukan dongeng, ini bukan kata-kata kosong. Tapi lihatlah apa yang terjadi, sebuah perubahan yang kontras dari seorang yang menyangkali Yesus 3 kali. Itu waktu karena dia belum menerima Roh Kudus. Tapi setelah Roh Kudus turun ke atasnya, dan ketika dia menerima Roh Kudus itu, maka kita bisa melihat bahwa Petrus yang tadinya menyangkal Yesus bisa berkhotbah dengan berani. Waktu pencurahan Roh Kudus, dia setelah menerima Roh Kudus, dia berdiri depan banyak orang. Dia tanpa melihat latar belakangnya, dia cuma seorang yang biasa, sampai orang-orang bilang, bukankah mereka ini adalah orang-orang biasa? Tetapi bagaimana dia berdiri dan berbicara dengan wibawa yang luar biasa. Dan hari itu juga 3.000 orang bertobat. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Dan dia mulai pergi ke berbagai tempat, kemudian memberitakan Injil, mengguncang dunia ini dengan Injil. Jadi kuasa Roh Kudus mengubah seorang pengecut menjadi pemberani, seorang pecandu menjadi bebas, seorang yang putus asa menjadi penuh pengharapan. Nah, kita bisa melihat seperti apa yang misalnya saudara ada ilustrasi cerita tentang Corrie ten Boom ya, mungkin diantara kita pernah dengar kisah ini. Ya, dia pernah dipenjara karena menolong orang Yahudi pada masa Holocaust, ya, masa Hitler itu. Nah, setelah keluarganya mengalami penderitaan besar, dia berkata bahwa hanya kuasa Tuhan yang memampukan dia mengampuni para penjaga camp yang pernah menyiksa keluarganya itu secara sadis. Kalau saya bisa cerita secara detail, itu benar-benar menyedihkan. Dan bagi seorang yang namanya Corrie ten Boom, tanpa Roh Kudus tentu dia tidak akan bisa mengampuni perbuatan biadab dan penyiksaan kejam dan keji yang dilakukan oleh para penjaga camp itu terhadap keluarganya. Jadi mengampuni secara manusia itu hampir mustahil bagi dia. Tapi Roh Kudus memberikan kepada dia kekuatan untuk melampaui kemampuan manusia. Saya percaya kita juga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang kita menghadapi dalam situasi di mana mungkin kita merasa mengampuni itu hampir sesuatu yang mustahil. Tapi saya percaya jika Roh Kudus ada dalam diri kita, akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melampaui kemampuan manusia. Sehingga kita berkata, ini hanya karena Tuhan saja aku bisa mengampuni. Karena Roh Kudus saja aku bisa mengampuni. Yang ketiga, Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Ini sesuai dengan Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi apa peranan Roh Kudus? Yang pertama tadi dia mendampingi, ya, menyertai, memberikan advice sebagai seorang penasehat, memberikan advice kepada kita, sebagai seorang lawyer yang memberikan pendampingan kepada kita. Dan poin yang ketiga ini, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Jadi yang ketiga, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Orang yang tadinya tidak mengenal kebenaran, hanya oleh karena pimpinan Roh Kudus, dia bisa mengenal kebenaran. Yusuf Roni yang tadinya tidak mengenal Kristus, tidak mengenal kebenaran, ketika dipimpin Roh Kudus, dia mengenal kebenaran. Amran Amri itu yang tadinya tidak mengenal Yesus, tidak mengenal kebenaran, dipimpin Roh Kudus dan mengenal kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang hari-hari ini mungkin saja dipimpin, hidup mereka dipimpin oleh emosi, ambisi, hawa nafsu, ketakutan, atau pendapat orang lain, atau kemampuan pengalaman-pengalaman dia. Tetapi kita mau percaya bahwa anak Tuhan dipanggil untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita dituntun masuk di dalam kebenaran. Kalau enggak, kita hanya masuk dalam kebenaran kita sendiri. Sekali lagi, jangan biarkan diri kita
hanya dipimpin oleh emosi yang seperti kita lihat sekarang, saudara-saudara. Kadang-kadang ada hamba Tuhan berantem, bertengkar dengan satu dan yang lain, saling lawan, saling sikat, saling caci maki, saling perang, entah itu di perang perang darat ataupun perang dunia maya, perang media sosial, saling perang satu sama lain, dan gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung, didorong, dipimpin oleh emosi, ambisi, hawa nafsu, ketakutan, atau juga pandangan-pandangan orang lain, kekuatan diri sendiri. Tetapi anak Tuhan harus dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran. Jadi ketika Roh Kudus ada dan memimpin kita, dia akan menegur ketika kita salah. Dia akan mengingatkan firman Tuhan kepada kita. Mengingatkan firman Tuhan. Artinya kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan juga apa yang mau diingatkan begitu. Jadi kita perlu mengingatkan sesuatu. Kita mengingatkan firman Tuhan. Saya pernah dulu ya, pada zaman kita masih muda-muda, masih kecil-kecil, semangat persekutuan doa dan dengan begitu semangat luar biasa. Kemudian ada orang yang bilang dia marah karena pada waktu itu ujiannya gagal gitu. Tes sekolahnya gagal, dia kok dapat nilai yang jelek, dia kok protes sama Tuhan. Tuhan, saya ini sudah belajar, sudah ikut Tuhan, persekutuan rajin, tapi kenapa kok nilai-nilai saya buruk? Kenapa saya gagal di dalam ujian, gagal dalam tes ini? Ya karena dia nggak belajar, kemudian dia bertanya seperti dia marah sekali itu. Dia marah sekali kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Kemudian Tuhan mengingatkan dia. Dia katakan Roh Kudus akan mengingatkan kamu. Nah, kalau kita nggak pernah mengetahui sesuatu, kita tidak pernah baca, bagaimana apa yang mau diingatkan, apa yang mau di-recall, nggak bisa kan? Itu sebabnya dia nggak pernah baca, dia nggak pernah belajar, lalu dia bilang, Roh Kudus akan pimpin, Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan pimpin saya, nggak bisa. Pada waktu Roh Kudus melakukan perannya mengingatkan, nah di otak kita itu nggak ada sesuatu yang kita sudah isi. Jadi nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar. Kalau saudara tabung, saudara punya ATM, mau tarik duit, kalau duitnya nggak ada di ATM, gimana bisa tarik? Nah demikian juga di sini, bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan firman. Tetapi firman itu perlu kita baca, masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga pada waktu kita mengalami masalah, kita diingatkan Roh Kudus, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah baca. Dan Roh Kudus itu juga akan memberikan kepada hikmat. Kemudian Roh Kudus itu akan menunjukkan the way, cara, jalan Tuhan, bagaimana kita mengatasi masalah. Jadi kadang Roh Kudus berbicara dengan lembut begini kepada kita, jangan lakukan itu. Lakukanlah ini, jangan lakukan itu. Ampuni dia, berdoalah, kembali kepada Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus mengingatkan kita, itu berarti ada sesuatu yang kita sudah tahu. Jadi masalahnya sering bukan karena Tuhan tidak berbicara. Masalahnya kita terlalu sibuk untuk kita ini terlalu sibuk untuk mendengar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita butuh peranan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam kebenaran, supaya hari demi hari kita akan lebih mengenal kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir, peranan dari Roh Kudus. Yang keempat, Roh Kudus mengubah karakter kita. Saya pikir ini bagian yang penting. Sangat sedih kalau melihat orang-orang yang menyebut dirinya murid Kristus atau pelayan Tuhan, tetapi hidup tanpa karakter. Mereka cuma mengandalkan karisma, karunia mereka, tapi tidak punya karakter ilahi, karakter Kristus dalam diri mereka. Tetapi peranan Roh Kudus ini mengubah karakter kita. Itu dalam Galatia 5 ayat 22-23 jelas. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi juga di situ disebutkan kalau kita baca, kalau engkau dipimpin berjalan dalam roh, hendaklah engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh. Dan lalu disebutkan tentang orang yang dipimpin oleh roh itu akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya dan lain-lain. Jadi tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya bisa berkata-kata rohani, bukan cuma hanya bisa berbahasa roh dan sebagainya. Bukan cuma itu. Bukan cuma bisa berbicara hal yang indah-indah kata-kata rohani. Tetapi tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah hidupnya berubah. Dia mengalami transformasi dalam kehidupannya. Bukan lagi hidup dalam kedagingan, tapi hidup di dalam buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan sebagainya itu. Kelemah lembutan, penguasaan diri, itu mesti ada dalam diri kita. Jadi kalau hamba Tuhan
tidak punya penguasaan diri, tidak punya kelemah lembutan, kesabaran, kasih saudara-saudaraku. Maka ini bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Roh Kudus sedang memimpin kita, Roh Kudus sedang ada dalam diri kita. Karunia bisa membuat orang kagum, tapi buah Roh Kudus menunjukkan kedewasaan rohani. Kalau kita bicara hebat, kita bicaranya hebat, orang kagum. Tetapi lebih dari itu, yang menunjukkan kita dewasa rohani adalah bagaimana reaksi kita dalam menunjukkan buah-buah Roh Kudus pada waktu kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan atau tertekan. Misalnya orang bilang begini, saya selalu bilang begini, Roh Kudus itu atau buah-buah Roh Kudus itu akan bisa kelihatan, atau buah-buah yang kita hasilkan itu bisa buah kedagingan, atau buah Roh Kudus itu kelihatan pada waktu, misalnya contohlah mobil kita diserempet. Kira-kira apa yang kita ucapkan keluar dari mulut kita? Atau kita dikatain sesuatu oleh seseorang, reaksi kita seperti apa? Nah, kekristenan, kedewasaan itu kan dilihat bukan pada waktu kita berada di dalam ibadah. Kedewasaan itu terlihat bukan pada waktu kita sedang berada di dalam ruang gereja, di dalam bangunan gereja. Tapi kedewasaan rohani, karakter kita itu terlihat pada waktu kita berada di dalam tekanan, dalam masalah, dalam situasi yang tidak mengenakan. Nah, apakah di situ kita akan menunjukkan karakter Roh Kudus, karakter buah-buah Roh Kudus, karakter ilahi maksud saya. Dan itu adalah peranan Roh Kudus yang bisa menunjukkan kepada kita apa yang harus kita bisa hasilkan dari kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak hanya ingin memakai kita, tetapi Tuhan ingin mengubah kita. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan lebih tertarik untuk melihat perubahan hidup kita daripada melihat bagaimana hebatnya pelayanan kita. Tuhan tidak hanya ingin memakai kita, tapi Dia lebih tertarik untuk mengubah kehidupan kita. Itu sebabnya jangan sampai kita hanya fokus kepada pelayanan, lalu kita lupa bahwa kita harus membangun karakter kita. Ya, remember, jangan hanya membangun pelayanan, tapi lebih penting adalah membangun karakter ilahi kita. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya ingin memakai kita. Dia mau memakai kita, tapi Dia tidak hanya ingin memakai kita, tetapi Tuhan ingin mengubah hidup kita menjadi berkenan kepadanya, menjadi serupa dengan Dia. Itu final destination, itu final goal dari kehidupan kita, menjadi serupa dengan Kristus. Jadi apa yang menarik buat seorang hamba Tuhan? Bukan gereja yang besar, bukan khotbah yang hebat, bukan pelayanan yang besar, tetapi karakter kerajaan Allah yang bertumbuh dalam kehidupan. Tuhan lebih tertarik di situ, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dengan demikian, maka dia menjadi sebuah realita bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu sebabnya untuk menjelaskan lebih mengena tentang apa yang saya sudah ucapkan atau katakan tadi, khususnya pada poin yang keempat, poin yang terakhir. Kita bisa melihat, saudara-saudaraku, kita melihat sarung tangan itu tidak bisa melakukan apa-apa jika kosong. Apakah sarung tangan bisa mengangkat sesuatu benda? Apakah sarung tangan bisa menggerakkan sesuatu? Apakah sarung tangan bisa bekerja? Apakah sarung tangan bisa berguna jika kosong? Tidak akan terjadi apa-apa. Sekali lagi saya ulangi, sebuah sarung tangan tidak bisa melakukan apa-apa jika kosong. Tetapi ketika tangan kita masuk ke dalamnya, maka sarung tangan itu bisa bergerak, sarung tangan itu bisa bekerja dan efektif. Sarung tangan itu bisa memegang segala sesuatu, sarung tangan itu menjadi berguna. Kita seperti sarung tangan itu, demikian juga kita seperti sarung tangan itu. Tanpa Roh Kudus, kita kosong dan lemah. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi itu yang saya sebutkan, berikan diri kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, menerima Roh Kudus, saudara-saudaraku. Pencurahan Roh Kudus itu dilakukan sekali, tapi dipenuhi Roh Kudus itu bisa dilakukan atau bisa terjadi berkali-kali. Dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi saat itu sekali, saudara-saudaraku, tetapi kemudian di dalam beberapa kasus ada orang yang sudah pernah menerima Roh Kudus, dipenuhi lagi Roh Kudus. Yang sudah menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Jadi menerima Roh Kudus satu kali, tapi dipenuhi Roh Kudus itu perlu berkali-kali. Bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Tetap hidup dalam doa, hidup dalam firman, dan taat pada suara Tuhan,
Kemudian lebih daripada itu, tinggalkan dosa kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu atau Pak Doni. Saya tidak tahu. Silakan Pastor Doni. Ya, terima kasih Pastor Tani Landena. Biarlah Tuhan terus memberkati dan biarlah firman-Nya selalu memberkati kita dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya tentang bagaimana karya Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau sharing, mau tanyakan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Tani Landena pada malam hari ini. Mungkin saya awali, Pastor. Mau tanya, mau perkembangan kan kita tahu dulu tentang Toronto Blessing ya, Toronto Blessing. Itu kira-kira perkembangannya sekarang bagaimana? Mungkin Pastor apa nih lebih mengerti atau mungkin mendengar berita terbaru tentang gerakan ini atau gereja ini yang di mana nih, yang di Toronto ini. Ya, yang saya tahu memang tidak lagi seperti dulu ya. Jadi bahkan pada waktu mereka sudah mulai buka di beberapa tempat itu akhirnya juga menjadi ditutup lagi gitu. Jadi tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Memang pada waktu peristiwa itu terjadi, saya juga datang kan dengan teman-teman, kami menghadiri dan memang itu dahsyat. Jadi mereka tuh beribadah menyembah Tuhan boleh dikatakan tuh 24 jam sehari, non-stop. Orang-orang dari berbagai negara datang. Waduh, itu luar biasa. Mereka menggunakan sebuah tempat itu seperti mereka sewa, itu kan dekat airport, hanggar. Jadi hanggar itu ada satu di situ mereka pakai dan rubah tempat itu menjadi tempat ibadah. Itu penuh luar biasa. Waktu kalau kita hadir di situ memang kita rasakan di situ. Ada manifestasi kuasa Roh Kudus itu. Tapi ya akhirnya juga sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Jadi mungkin ada tapi gerejanya kecil ya biasa. Mungkin pertanyaannya kenapa bisa begitu ya? Begini, Pastor, menjadi pertanyaannya, kira-kira dengan peristiwa itu efek di dalam kehidupan bermasyarakatnya, dampaknya itu seperti apa? Apakah cuma seperti tadi kan Pastor mengatakan menjadi saksi, ya kan? Apakah itu bermanfaat satu sisi hanya untuk kalangan gereja itu, tetapi masyarakatnya tidak mengalami perubahan atau bagaimana? Saya kurang ini mungkin Pastor mungkin bisa memberikan penjelasan atau mungkin yang setahu Pastor tentang kondisinya hari ini atau bagaimana begitu. Ya. Pada waktu itu benar-benar efek atau hasil dari fenomena itu terasa banget. Terjadi perubahan dalam masyarakat. Memang ya seperti sebuah pesta. Pesta itu kalau kita hadir dalam pesta, kita enjoy, kita senang, kita menikmati karena apa? Ada makanan-makanan yang enak bukan? Tapi ada sisi lain dari pesta itu yang kita sering lupa. Karena kita cuma menikmati makanan yang enak. Yaitu siapa yang harus cuci piring. Ada kotor, harus ada yang dibenahi, harus ada yang dibersihkan. Jadi memang kita harus berbicara secara jujur, sesuai dengan realita. Bahwa setiap terjadi fenomena-fenomena seperti itu, peristiwa-peristiwa seperti itu, pasti akan ada ekses lain. Ya. Jadi akhirnya ada orang benar-benar mengalami perubahan, tapi ada orang yang berlebihan. Misalnya kalau istilahnya sekarang ya di Indonesia orang bilang terlalu ngeroh begitu. Jadi apa-apa sudah tidak mendarat lagi begitu. Kayak di dunia yang di awan-awan lah gitu. Sehingga jawabannya itu sudah tidak, kalau ditanya itu kadang-kadang jawaban yang sangat tidak apa ya? Jadi sangat mengawang-awang, sangat spiritual begitu, religius gitu. Iya. Misalnya contoh orang bilang, mau kemana? Haleluya. Atau aku mau kemana ke aja pimpinan. Nah itu akses yang selalu terjadi. Seperti saya bilang tadi di sebuah pesta,
Ada makannya enak, tetapi juga eksesnya yang lain tuh ada pikiran, ada piring-piring kotor yang mesti dicuci.